Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Syukur selaku dosen pembimbing kami, yakni di mata kuliah Filsafat Islam, di mana nantinya ada kejanggalan atau kesalahan dalam tata cara kami mengucapkan atau berbahasa, kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada selaku Bapak pendengar, yang kemudian mohon maaf kepada kawan-kawan, terkhusus kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, yakni mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Baik, di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri. Nama kami Azwar Sani. Kami mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di kampus IAIN Takengon. Sebelum kami memasuki kepada pembahasan kita, sebelumnya kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kawan-kawan semua, kepada Bapak. Kami mewakili keluarga, mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau kekhilafan dalam tata cara kami mengucapkan bahasa atau lain seterusnya. Mudah-mudahan kiranya Bapak kemudian kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami kira sudi memaafkan kami. Baik, di sini kita akan sedikit mengulang kaji tentang pembahasan tentang filsafat Islam, yakni filsafat daripada filsuf muslim, yaitu filsafat Mullah Sadra. Di mana nanti ada kesalahan, mohon tegurannya dan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, supaya kami bisa lebih baik lagi dari sini ke depan. Pada abad ke-9 sampai 13 Masehi, ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat berkembang pesat dengan berbagai disiplin ilmu yang ada, sehingga membawa Islam kepada puncak peradaban pada masa itu. Semua itu dibangun di atas pondasi kuat lewat pola interaksi serta asimilasi antar lintas sosial, kultural, bahasa, bangsa, dan beragama. Salah satu disiplin ilmu yang berpengaruh besar pada perkembangan dan kelangsungan ilmu-ilmu yang lain adalah salah satunya merupakan ilmu filsafat yang digarap oleh para pemikir muslim sebagai kelanjutan dari budaya Yunani. Hasil pemikiran-pemikiran pada masa Yunani kemudian direkonstruksi sedemikian rupa agar sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang bersumber daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan yakni filsafat tentang Mullah Sadra, alangkah baiknya kita pertama kali terlebih dahulu masuk kepada biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Sadra ad-Din Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami as-Sirazi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mullah Sadra. Ia dilahirkan di Shiraz di negara Iran sekitar tahun 1571 Masehi atau 979 Hijriah. Ayah Mullah Sadra adalah Ibrahim bin Yahya al-Qawami as-Sirazi, merupakan orang berilmu dan saleh. Ia pun pernah menjabat sebagai gubernur di provinsi Fars. Sang ayah memiliki kekuasaan istimewa di kota Shiraz. Mullah Sadra merupakan anak yang cerdas dan memiliki minat yang tinggi untuk belajar segala disiplin ilmu. Kemudian pada tahun 1591 Masehi atau 1000 Hijriah, Mullah Sadra berangkat ke daerah Qazwin dan kemudian bertolak lagi ke Isfahan pada tahun 1597 Masehi atau 1006 Hijriah untuk belajar filsafat, teologi, tradisi kenabian, dan hermeneutika Al-Quran kepada dua orang guru, yakni Mir Muhammad Baqir, kemudian Syekh Baha ad-Din yang dikenal dengan Syekh Bahai. Mullah Sadra belajar filsafat dan teologi, khususnya filsafat paripatetik, melalui
telaah atas karya-karya dan pemikiran Ibnu Sina. Filsafat paritetik merupakan turunan filsafat Yunani yang dianut oleh Aristoteles. Ia juga mengkaji pemikiran Suhrawardi tentang iluminasi. Setelah belajar kepada guru-gurunya dan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh filsafat dan teologi, Mulasadra menulis sekitar 50 buku. Salah satu bukunya yang terkenal ialah Al-Hikmah Al-Muta'alliyah fi Asraf Al-Aqliyah. Al-Mulasadra mengungkapkan gagasannya yang baru dalam dunia filsafat Islam, yakni konsep tentang teosofi transendental atau yang tertara di dalam kitabnya, yakni Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Baik, setelah kita mengenal biografi daripada Mulasadra, kita sekarang masuk kepada pemikiran daripada Mulasadra. Kita awali terlebih dahulu daripada karya besarnya Al-Hikmah. Kemudian Al-Hikmah adalah merupakan kitab ringkasan besar dari sistem filsafat dan teologi yang dibangun oleh Mulasadra. Ia melalui karyanya itu dimulai pada tahun 1606 Masehi atau 1015 Hijriah dan selesai pada tahun 1638 Masehi atau 1038 Hijriah. Karyanya tersebut oleh kebanyakan orang dikenal sebagai The Fourth Journey, karena dalam karyanya tersebut ia menggambarkan bahwa ada 4 tahap perjalanan yang harus dilalui manusia untuk mencapai puncak kearifan. Keempat tahap perjalanan tersebut adalah: pertama, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Tahap ini merupakan gambaran dari upaya seseorang yang melakukan perjalanan rohani atau biasa disebut dengan salik, mengangkat kesadarannya dari realitas makhluk melalui pembahasan wujud dan makna umum dan juga tentang hukum-hukum ketiadaan. Gerakan material dan substansial dalam perjalanan ini, salik bergerak jauh dari multiplisitas dan tipuan fenomena menuju kesatuan dan kesadaran akan sifat dasar daripada realitas. Perjalanan ini ditempuh dengan cara melakukan semacam observasi terhadap fenomena alam yang beragam. Melalui observasi tersebut, akal akan sampai pada sesuatu yang mempersatukan keberagaman itu. Kemudian yang kedua adalah perjalanan bersama Tuhan di dalam Tuhan. Inilah yang disebut tahap transdensi, yakni tahap melampaui keragaman fenomena alam dan tenggelam dalam ketunggalan yang secara mutlak, atau dapat dikatakan seseorang dapat mencapai tingkat keselarasan dengan nama dan sifat daripada Tuhan, yang dalam bahasa sederhana disebut wali Tuhan. Pada kondisi ini dia melihat, mendengar dan membuat yang berbuat melalui perintah Tuhan. Ketiga adalah perjalanan daripada Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, atau dengan kata lain, tahap ini adalah perjalanan dari Tuhan menuju kepada ciptaannya melalui pengetahuan sejati yang diperoleh pada tahap kedua di atas. Ini adalah empirisme kedua yang sudah mengalami transformasi radikal, sebab keragaman dilihat bukan sebagai keragaman pada dirinya sendiri, tetapi sebagai manifestasi dari keuntungan mutlak. Di sini salik kembali ke dunia makhluk dan bergabung dengan manusia lain, tetapi kebalikannya ini tidak berarti keterpisahan dari esensi Tuhan. Si salik dapat melihat esensi Tuhan bersama dengan segala sesuatu di balik segala sesuatu itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perjalanan daripada makhluk. Ini yang keempat adalah perjalanan daripada makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Dengan mata ilahiyah, seseorang memperhatikan makhluk dan rahasianya, mengerti seluruh rahasia makhluk, titik awal dan akhirnya. Pada apa yang baik dan buruk baginya, tahap ini merupakan perjalanan di dalam dunia ciptaannya. Inilah puncak dari pertualangan spiritual di mana akal tenggelam di dalam ciptaannya, yakni ciptaan daripada Tuhan, tetapi memandangnya dengan ilmu sejati atau al-haq. Selain yang dikenal dengan The Fourth Journey di atas, Mulasadra juga berbicara tentang konsep wujud atau yang lebih disebut dengan eksistensi. Secara umum terdapat beberapa prinsip dan doktrin dasar yang dibangun oleh Mulasadra tentang wujud, yakni wahdat al-wujud, kemudian asalat al-wujud dan tasyik al-wujud. Di sini kita akan membahas daripada beberapa
selain daripada yang keempat tadi yang dikemukakan oleh Mulla Sadra. Yang pertama adalah wahdah al-wujud, atau yang lebih dikenal dengan kesatuan wujud. Ini merupakan sintesis dari diskursus tentang wujud ekstensi dan mahiyah atau esensi yang telah diungkap oleh beberapa filsuf Islam yang lain. Kesatuan wujud atau wahdah al-wujud ini merupakan hasil praktik pengalaman spiritual dan doktrin atau ajaran ini jika dipahami secara tetap merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri, yakni adalah kajian tentang permasalahan tentang tauhid. Menurut para kalangan sufi bahwa wujud atau ekstensi hanyalah milik Allah semata. Adapun seluruh objek yang ada semua bersumber daripada wujud Allah tersebut. Pengalaman tentang kesatuan wujud ini tidak berlaku bagi semua orang. Ia merupakan puncak pencapaian pengetahuan atau pemenuhan ekstensi melalui praktik spiritual, pendisiplinan diri, serta keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-salat al-wujud. Perbedaan konseptual antara wujud dan mahiyah ataupun esensi pada titik ini menjadi penting karena ia adalah kunci untuk memahami hakikat realitas berdasarkan doktrin atau ajaran tradisional filsafat Islam. Akal memiliki kemampuan untuk membedakan secara jelas antara wujud dan mahiyah. Konsep as-salat al-wujud merupakan berarti bahwa wujud adalah prinsip dari maujud yang ada. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Surawardi, yakni as-salat al-mahiyah, yang berarti wujud hanyalah sebagai konsep dan abstraksi mental saja. Berbeda dengan Surawardi, Mulla Sadra menyatakan bahwa yang real adalah wujud, sementara mahiyah atau esensi adalah abstraksi mental semata. Menurutnya wujud atau ekstensi satu-satunya realitas di mana seluruh esensi bisa disandarkan. Ekstensi dan esensi harus lebih dipahami sebagai keberuntungan yang terdapat dalam sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah tasyik al-wujud. Prinsip ini mengklaim bahwa walaupun wujud adalah satu realitas saja dan secara identik sama pada semua benda yang merupakan buatan wujud yang memanifestasi diri, namun ia juga bertindak sebagai prinsip perbedaan dalam segala benda. Maka wujudlah yang menciptakan identitas dalam perbedaan. Dengan kata lain, melalui wujudlah identitas ada, dan melalui itu juga ia berbeda atau dibedakan. Ambiguitas wujud merupakan gambaran atau wujud tunggal tetapi memiliki gradasi yang berbeda disebabkan tingkatan kualitas yang ada. Wujud tersebut bukan pada substansinya. Melalui prinsip inilah Mulla Sadra menjelaskan tentang adanya univokalitas atau ketunggalan dalam pluralitas dan ekuivokalitas atau pluralitas dalam ketunggalan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pembahasan tentang filsafat Mulla Sadra. Lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada kawan-kawan, kepada bapak, kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.